Shalom. Oke. Hari ini sebetulnya begini. Selalu saya katakan bahwa kita manusia selalu akan bisa sering lupa. Saya aja sekarang tuh lagi sedang membangun yang namanya sebuah kebiasaan yang harus saya ciptakan, yang harus saya buat. Karena sering kali saya melakukan hal-hal yang salah yang bisa merugikan saya. Nah, problemnya kebiasaan itu adalah sesuatu yang kita lakukan tanpa kita sadari, karena itu di bawah alam sadar kita. Nah, karena kebiasaan di bawah alam sadar kita, jadi kita akan melakukan itu terus-menerus tanpa kita sadari. Nah, kalau itu kebiasaannya buruk, jelas akan bisa merugikan kita terus-menerus. Ya, kebiasaan buruk kita macam-macam lah. Yang namanya kebiasaan tuh sesuatu yang selalu akan kita lakukan terus-menerus. Jadi di bawah alam sadar kita. Makanya dibutuhkan yang namanya kita merubah kebiasaan. Dan merubah kebiasaan itu bukan sebuah hal yang mudah. Sangat sulit. Contoh yang paling gampang deh. Dulu saya kalau misalnya nganter waktu mereka sekolah di Petra itu saya biasa kadang lewat di belakang. Cuman sebelumnya itu nggak lewat belakang, saya lewat arah lain. Dan akhirnya kalau lewat arah lain itu sering macet. Nah, karena waktu itu masih belum dibuka. Nah, setelah dibuka ya seharusnya saya lewat belakang karena paling cepat. Tapi karena kebiasaan selalu lewat depan, nggak lewat belakang, selalu ke depan terus gitu loh. Jadi otaknya tuh otomatis selalu ke depan gitu loh. Nah, untuk merubah ke belakang itu saya harus berkali-kali karena salah saya balik badan lagi untuk ke sana. Salah lagi balik badan lagi gitu loh. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan tuh memang nggak mudah untuk dirubah, gampang dirubah. Itu butuh kesadaran kita, kemauan kita mau berubah. Nah, selama kita nggak menyadari bahwa ini salah, kita akan lakuin terus menerus. Nah, karena dalam diri kita tuh ada nama mekanisme yang otomatis gitu loh. Mekanisme otomatis keberhasilan maupun mekanismenya ya kegagalan. Itu ada dalam diri kita. Itu kita punya semuanya. Nah, otak kita itu harus bukan reschedule, cuci otak. Nah, cuci otak itu memang gak mudah. Mencuci otak untuk kita berubah, itu butuh effortnya atau usahanya yang kuat. Kalau gak bakal bisa. Saya sadar itu susah sekali. Ini dengan apa yang saya lakuin. Jadi tadinya benar, ngelakuin lagi yang salah. Ngelakuin benar lagi, ngelakuin lagi yang salah. Itu bikin kesel dan bikin kesel gitu loh. Nah, ini yang saya rubah dan harus rubah. Nah, ini saya sedang latihan demi latihan untuk bisa merubah itu. Nah, karena kita manusia harus selalu diingatkan terus. Nah, hari ini saya mengulangkan untuk mengingatkan kita. Karena seringkali kita belum ngelakuin. Karena masih melakukan hal cara yang lama. Kebiasaan yang lama. Efesus 1 ayat 3. Ini selalu berkali-kali saya pernah ngomongin. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ini bagi saya sebagai patokan hidup dalam diri saya bahwa apapun kebutuhan saya, Tuhan telah
Artinya Tuhan sudah sediakan. Mengerjakan pada kita segala berkat rohani. Loh, tapi kan berkat rohani bukan berkat jasmani. Tidak ada satu hal yang jasmani terjadi sebelum rohani terjadi. Selalu dimulai dari rohani. Jadi di alam roh. Dunia diciptakan melalui alam roh. Ketika si Musa membuat bait Allah. Dia dikatakan firman, dia melihat seperti contoh yang diperlihatkan waktu dia di gunung. Alam roh itu lebih real dibandingin alam jasmani. Alam roh itu lebih real. Maka saya percaya dengan apa yang terjadi di alam roh, efeknya ada di alam jasmani. Tidak ada yang terjadi di alam jasmani sebelum di alam rohnya itu terjadi. Tidak ada sesuatu hal yang jahat terjadi dalam hidup kita kalau kalau di alam rohnya itu belum ada yang namanya panah-panah setan. Semuanya pasti ada sebelum itu terjadi. Karena dulu juga sering kali kalau istri saya lagi mimpi dibilang ada yang panah lah atau apa gitu ya. Nah waktu itu ketika saya dengar gitu ya saya hancurkan gitu supaya itu tidak terjadi. Nah jadi saya percaya bahwa di alam roh segala sesuatu itu dimulai. Karena Allah itu roh. Dan dia telah mengaruniakan atau telah memberikan kepada kita segala berkat. Jadi Allah sudah mempersiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tidak ada yang tidak. Itu yang saya sangat percaya dan sangat percaya 100% bahwa Allah sudah menyediakan. Ini harus tertanam dalam diri kita supaya kita punya sebuah kesadaran, keyakinan. Jadi gak khawatir, gak takut. Tapi punya keyakinan bahwa ini Allah sudah menyediakan kebutuhan buat saya waktu tua, untuk anak saya, buat apapun yang kita saat ini butuhkan. Itu sebetulnya telah dan sudah. Ini supaya kita punya hati yang tetap percaya gitu loh. Jadi ketika ada yang mencobai kita, yang membuat kita bingung, membuat kita jadi takut, membuat kita khawatir. Selalu ingatkan diri kita. Di sini Efesus 1 ayat 3 mengatakan, telah sudah diberikan segala berkat rohani itu di dalam surga. Di dalam surga. Maksudnya Allah sudah menyediakannya. Tinggal masalahnya, bisa gak apa yang terjadi di alam roh, itu bisa sampai ke alam jasmani. Nah, itu ada namanya pola. Selalu saya tekankan, saya berkali-kali saya ngomong. Di dalam dunia ini ada pola, ada hukum. Ada yang namanya pattern yang selalu berulang-ulang. Cara kerja Tuhan, cara kerja setan, semuanya ada di Alkitab. Dan cara kerjanya itu selalu sama. Jadi kalau kita mengerti cara kerja setan dulu sebulan atau 2 bulan yang lalu, bagaimana cara kerjanya setan bekerja dalam diri manusia. Itu saya udah ajarkan. Karena memang cara kerjanya memang seperti itu. Sejak zaman di Firdaus, Taman Eden. Waktu di Adam. Itu ada polanya. Nah sekarang saya ingin kita ngerti bagaimana segala berkat rohani itu yang sudah sediakan yang buat kita itu cara kerjanya gimana. Di sini saya udah pernah jelasin, tapi saya ingin jelaskan lagi. 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Kecuali kalau kukatakan. Kemudian datang firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini.
Berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Di sini Tuhan melakukan yang namanya mukjizat atau boleh saya katakan ini cara kerjanya. Tuhan menyediakan. Minggu lalu saya bicara masalah si Abraham. Ketika dia mempersembahkan Ishak dan disitulah ketika dia mau bunuh tapi Tuhan mencegah dan Tuhan memberikan yang namanya kambing domba gitu ya. Sehingga si Abraham mengatakan disinilah Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh. Sehingga kemarin saya katakan bahwa ketika kita melakukan firman Tuhan, penyediaan Tuhan itu pasti ada. Nah, hari ini kita belajar bagaimana Tuhan menyediakannya. Kalau kita selama ini masih kekurangan. Kalau selama ini kita belum dijawab doanya. Dan kalau selama ini apapun yang kita rindukan, apa yang kita ingin dapatkan, enggak dapat. Kenapa? Selalu kurang dan selalu bermasalah. Karena kita tidak berada di tempat di sana yang Tuhan suruh. Kita berada di tempat yang saat ini kita ada. Dan kita minta Tuhan berkati saya. Tuhan tolong saya. Tempatnya bukan di tempat yang Tuhan suruh. Di sananya. Akibatnya di tempat sekarang ini kita kekurangan. Di tempat yang sekarang ini kita tidak mendapatkan apapun yang Tuhan sudah sediakan. Segala sesuatu saya percaya sudah disediakan. Semuanya yang kita butuhkan, semuanya. Tidak ada yang tidak. Semuanya itu sudah tersedia. Tapi itu ada tempatnya. Tempat yang sudah ditentukan oleh Tuhan, disinilah jawabanmu. Di sanalah jawabanmu. Di tempat inilah jawabanmu. Berkat Tuhan itu sudah ditentukan oleh Tuhan di mana Tuhan mau. Bukan apa yang kita mau. Ini harus dicamkan, harus ditangkap. Ditangkap maksudnya dijadikan sebuah pengertian, sebuah memori. Ini polanya Tuhan. Cara kerjanya Tuhan adalah seperti ini. Dia yang mempunyai otoritas. Makanya firman katakan Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup orang. Dan firman mengatakan bahwa kita tuh diberikan masa depan yang penuh cerah. Artinya apa? Tuhan tuh punya planning di sana. Tuhan itu punya langkah-langkah penetapan-penetapan itu di sana. Tuhan tuh sudah punya tempatan di mana ini lo berkat tuh di sana. Ini kerjaan lo di sana, ini kerjaan lo di sana. Ini entar nanti lo belinya tuh yang bisa nguntungin ini di sana. Lo beli ini, beli itu, nanti lo bisa untung. Lo ini segala sesuatunya tuh Tuhan sudah tetapkan. Tuhan sudah menetapkan apapun saat ini kebutuhan kita. Kalau saat ini kita kurang berarti bukan salah di Tuhan. Karena kita bukan berada di tempat berkatnya Tuhan. Inilah kenapa orang gagal. Inilah kenapa orang rugi. Inilah kenapa orang itu gak pernah maju. Gak pernah ada masa depan yang membuat dia senang. Karena memang tempatnya salah. Tempatnya bukan di Tuhan yang suruh. Tempatnya salah. Gak mungkin ketika Tuhan menyuruh seseorang atau di tempat di mana yang sudah dia tetapkan, kemudian orang itu bermasalah. Gak mungkin.
Allah nggak mungkin menyediakan atau membuat ketika dia menyuruh seseorang, kemudian orang itu jadi sengsara. Yang saya maksud begini. Ini pola. Dan jadikan ini sebuah prinsip. Gua mesti tahu tempatnya. Jadi pola kerja Tuhan untuk menyelamatkan kita, menjawab doa kita, untuk tempat kerjaan kita, bisnis kita nanti, itu semuanya punya pola. Dan cara kerja Tuhan adalah Tuhan akan menunjukkan lokasi berkat yang tersedia. Tuhan akan menunjukkan lokasi atau kerjaan kita, bisnis kita, atau jawaban saat ini kita bermasalah di mana. Tuhan pola kerjanya, dia punya lokasi. Anggap ya. Jadi prinsip pertamanya dia punya lokasi. Jadi nggak sembarangan. Makanya ada orang loncat, nggak berhasil. Karena memang bukan tempatnya. Nah, ketika Tuhan menyuruh si Elia. Soalnya begini, Tuhan suruh si Elia kan untuk ngomong ke Ahab. Ahab itu raja yang sebelumnya Raja Israel. Ini Raja Israel bukan Raja Yehuda tapi Raja Israel itu paling jahat. Dari semua raja sebelumnya, dia itu raja yang paling jahat. Jadi dia bukannya menyembah Tuhan, tetapi mereka menyembah Baal. Penyembah Baal apalagi, dan kemudian ada Isabel jadi istrinya itu orang Kanaan, akhirnya ngikutlah jadi penyembah. Bahkan membuat patung gede. Nah, Tuhan marah kemudian kirim ke si Elia ini. Nah, akibatnya si Elia berhenti buat kering. Kan? Pokoknya nggak ada hujan, nggak ada embun. Pergi. Nah, akhirnya Tuhan suruh dia. Nah, kan ini kan mau nggak mau kan ketika itu ngomongin nubuatan itu kan berarti untuk semua manusia waktu itu di Israel. Ya termasuk si Elia. Nah, Tuhan ngomong akan kering, Elia harus dicukupin. Makanya Tuhan ngomong, sekarang pergi bersembunyi di sungai Kerit. Nah, engkau bisa minum di sungai Kerit itu, nanti burung gagak akan kuperintahkan. Bahkan telah kuperintahkan. Jadi, ketika Tuhan suruh si itu ke sana, Elia ke sana, Tuhan tuh nyediain. Pokoknya lu nyampe sana, nanti ada gagak. Lu bisa minum sana, lu bisa kasih makan. Jadi tiap hari itu supranatural, itu gimana burung gagak itu dapat makanan dari mana, daging dari mana, pokoknya dikasih tiap hari. Secara supranatural dan natural. Naturalnya dia minum air. Supranatural itu makanan dari si burung. Jadi Allah itu menyediakan tempat di mana Tuhan suruh lu ke sana. Nah, waktu di sana segala sesuatu disiapin sama Tuhan. Itu cara pola kerja Tuhan yang kedua. Ketika Tuhan suruh sama kita, lu kerja di sana, lu pergi ke sana, lu ngelakuin ini, nanti Tuhan siapin di sana. Orang-orangnya, pengertiannya, pengetahuannya itu nanti akan disiapin semua. Nah, kalau kita nggak nangkep ini, gini, inilah cara kerja Tuhan atau pola kerjanya Tuhan di dalam diri manusia. Nah, problemnya kalau kita nggak mengerti. Ini saya, apa nih ya. Ini frekuensi kita nih ngaco nih. Ada sebagian dari kalian nih otaknya kemana-mana. Nggak fokus ke saya.
Jadi frekuensinya nggak nyambung. Ada yang sebagian besar nih nggak nyambung. Gitu loh. Please, perhatiin. Ini seolah-olah jadi kayak orang gimana ya. Saya bisa ngerasain gitu loh. Orang yang serius sama orang yang gak serius dan orang itu nyambung atau gak nyambung. Saya bisa tahu. Gitu loh. Jadi fokus. Ya. Problemnya begini. Kita manusia hidupnya seperti ngalir aja. Tapi tidak mencari tahu kehendak Tuhan. Kehendak Allah itu maunya gimana. Kalau kita nggak tahu tujuan hidup kita, kehendak Allah di mana. Kalian akan hidup luntang-lantung. Kan hidup nggak punya arah tujuan. Nggak ngalami pembebasan. Nggak ngalami breakthrough. Nggak ngalami sesuatu yang membuat kalian tuh bisa bebas. Free dari masalah. 5 aspek hidup ini. Free masalah dari masalah kedamaian. Enggak stres, enggak takut. Free masalah dari keluarga. Keluarga enggak ada masalah. Suami, istri, anak-anak semuanya enggak ada masalah. Free dari penyakit, dari kesehatan. Kesehatan itu ada. Lokasi di mana Tuhan kasih tahu, ini loh tempatnya lo sembuh. Ini loh lokasi tempat di mana lo baik. Kemudian pekerjaan. Itu udah tempatnya, kerjaan kita tuh di mana. Di situ ngasilin duit. Itu udah tempatnya. Bukan kita mengerjakan apa aja, tapi nggak bisa menghasilkan. Nah ujung-ujungnya ya uang. Pekerjaan bagus, uang akan bagus. Pekerjaan jelek, uangnya jelek. Yang saya ingin katakan gini. Coba mengerti, inilah pola kerjanya Tuhan. Cara kerja Tuhan adalah seperti ini. Kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk memberkati kerjaan kita di mana Tuhan enggak setuju atau bukan ini kerjaan kita. Tapi kita memaksa untuk Tuhan memberkati. Yang gak bisa. Nah seringkali kita, coba dah, slide-nya dah. Gambar. Ini bagus sekali. Coba deh. Saya dapat. Ini saya pernah ngalami di tahun 2006. Jadi ada gambar ini, ada seseorang berteriak, God, God, Tuhan, Tuhan, Allah, Allah. Dengan keadaan gemeter, dalam keadaan ketakutan, lihat itu dia berdiri di sebuah tebing. Nah, kemudian slide selanjutnya. Dia berteriak, help me. Tolong saya Tuhan. Dia mengadakan ke atas ya. Mukanya ke atas. Seolah-olah ada jurang pemisah. Antara manusia ini dengan Tuhan yang ada di seberangnya. Jadi berteriak help me. Kemudian lanjut. Di sini ada sebetulnya Tuhan ngomong. Jam. Cuman gak kelihatan ya. Ada sebelah kanan atas. Dia dengar suara jam, loncat. Ketika dia disuruh loncat, selanjutnya. What? Apa? Suruh loncat. Jurang begitu, suruh loncat. Mau gimana? Matilah gua. Selanjutnya. Dia bingung. Dia bengong. Ini persis apa yang saya alami. Bengong. Tapi kaki gemeteran. Gemeteran. Oke lanjut.
Di belakang, tebing udah mulai semakin hancur. Jadi dia mengalami kegoyahan. Dia gak punya pegangan hidup lagi. Karena keuangannya hancur. Karena masalahnya makin hancur. Yang semakin membuat dia akan jatuh. Lanjut. Mulailah ada yang namanya orang ini bukan komplain ya. Mempertanyakan. Itu butuh sebuah namanya miracle, mukjizat untuk bisa terbang. Kan dia bilang, gue mesti terbang. Tuhan ngomong jam, loncat. Dia mikir, lah itu di sana jauh banget. Ini butuh namanya miracle, mukjizat untuk gue bisa terbang. Dan gue gak bisa terbang. Ini kan jauh jaraknya gitu loh. Mana bisa? Terus kenapa? Kenapa gue suruh loncat? Nah, terus selanjutnya. Oh enggak. Terus orang ini ngomong begini. Saya tuh tahu diri saya kayak apa. I know myself too well. I cannot jump from here to there. Saya gak mungkin bisa loncat. Dari sini ke sono. Gak mungkin. Karena saya tahu saya gak mampu, saya gak bisa. Saya ini gak punya apa-apa, saya ini gak punya pengetahuan. Saya gak punya pendidikan, saya gak punya modal, saya gak punya apa-apa. Terus lanjut. Tuhan ngomong lagi, jam, loncat. Nah orang ini ngelihat nih masalah gue makin gede, gue mau hancur ini. Utang makin gede dan gak bisa apa-apa lagi. Gue makin sakit, gue makin berantakan. Selanjutnya, akhirnya dia loncat. Walaupun dengan penuh keterpaksaan. Dan ketika dia loncat, lanjut selanjutnya. I told you. Gue udah ngomong, gue udah kasih tahu. Tuhan ngomong gitu. Lanjut. Nggak kelihatan ya. Oke, dia loncat. Langsung aja dah. Sebelahnya. Kelihatan? Satunya lagi. Habis. Oke, karena gambarnya ini slide-nya kurang bagus ya. Ketika dia loncat, ternyata tidak membawa dia jatuh ke dalam jurang. Tetapi justru ada yang namanya pijakan. Nah ketika ada pijakan, disitulah ada tangga menuju tempatnya Tuhan. Dia tuh di atas. Tempat jawabannya Tuhan. Tapi ini naik tangga. Saya senang baca ngeliat gambar ini. Tidak loncat langsung menuju ke sana. Tapi ke bawah dia naik dulu. Artinya apa? Ada usaha. Tuhan tidak memberikan itu gratis. Tuhan tidak akan memberikan itu dengan sangat mudah. Butuh usaha kita untuk bisa melangkah satu demi satu, demi satu, demi satu, demi satu. Sampai menuju kepada ke atas. Tidak ada yang namanya kesuksesan itu didapat dengan mudah. Nah kan, nggak bakal mudah. Makanya orang sukses itu dalam dunia itu sedikit. Enggak banyak. Karena memang menuju ke sana tuh susah. Effortnya itu terlalu banyak banget. Mental. Orang enggak punya mental. Jangan harap punya kesuksesan. Jangan harap. Saya ingat di tahun 2006 ini.
Saya ngalamin ini. 3 dari 2006, semua apa yang saya kerjakan semuanya gagal. Dan saya tuh udah punya anak 3. Dan ketiga-tiganya harus dikasih makan. Dan apa yang saya lakukan semuanya gagal, gak punya duit. 2005 si Marvel lahir dengan kartu kredit. Dan pada satu malam itu Tuhan ngomong sama saya. Untuk saya disuruh nyerahin hidup saya. Dan kita kan ya sama seperti God tolong saya tolong. Itu dalam hati saya better kami tolong. Tapi kemudian Tuhan katakan, loncat. Percaya sama aku. Serahin hidupmu. Waduh, saya digituin. Benar, saya komplain. Saya tahu apa yang saya alami. Saya ngerti apa yang saya alami. Saya kasih tahu Tuhan, nih dulu waktu si Marvel itu di mana engkau datang ke rumah sakit cuma duit 70.000. Rumah sakit jutaan saya bilang. Saya keluar dari rumah, bukan keluar, maksudnya saya berangkat naik mobil, itu mobil papa saya. Itu dengan duit cuma 70.000. Karena saya berpikir gak mungkin lahir di rumah. Jadi saya naik udah tetap ke rumah sakit lah, gimana nanti lihatan belakangan lah gitu. Jadi saya dalam keadaan gemetar dan saya komplain sama Tuhan, ya saya ngomong dengan apa yang terjadi, sudah loncat, ya saya mikir lagi, bilang gimana mau nyerahin hidup Tuhan. Lah uang saya enggak lihat toh. Pertolonganmu pada waktu itu. Tapi ketika Tuhan suruh saya loncat, baru itu malam sekitar jam 11-12, saya gak usah tidur. Besok paginya Tuhan bertanya lagi, baru saya serahin hidup saya. Walaupun saya gak tahu, saya tidak tahu apa yang terjadi nantinya. Saya gak tahu, saya tidak Tuhan tuh tidak memberikan sebuah komitmen atau omongan. Lu serahin sama gua hidup lu, gua beresin yang lain. Sama sekali saya gak dengar suara kayak gitu. Tidak dengar sama sekali. Cuman hanya pertanyaan, lu mau nyerahin hidup lu gak? Itu doang. Akhirnya saya loncat. Saya benar-benar lagi mengandaikan pada waktu itu pagi-paginya. Itu 2 jam saya di depan waktu itu. Waktu masih di Alfa. 2 jam otak saya mikir terus. Benar-benar. Seolah saya di dalam bayangan saya, dalam imajinasi saya. Itu saya benar ketika nyerahin hidup saya. Itu saya lagi loncat. Benar-benar loncat. Dan saya gak tahu saya nginjak apa enggak. Tapi yang saya tahu, sejak hari itu, sampai detik sekarang, saya gak susah lagi. Saya gak susah lagi. Saya tidak kekurangan lagi. Tuhan memberikan kepada saya, yaitu pola kerjanya. There, di sana. Sejak saat itu, Tuhan tuh nuntun saya. Walaupun saya nggak sadar. Tuhan membawa saya di tempat dan di mana ada penghasilan. Sehingga saat itu saya mulai dapat, ini kalau saya bicara keuangan. Tuhan membukakan jalan satu. Dan saya akhirnya terbuka. Sehingga saya memperoleh uang bisa mencukupi kebutuhan. Dan sejak itu saya gak pernah susah lagi, saya gak pernah kekurangan. Istilah semua tercukupi. Sebelumnya, apapun yang saya lakukan, selalu gagal, bangkrut,
ngutang. Semua ada 4 atau 5 kerjaan saya, bisnis saya dulu. Semuanya bangkrut dan sisain utang. Semuanya. Dan saya memaksa Tuhan berkati saya dengan kerjaan saya. Tapi Tuhan katakan, bukan di sini, di sana. Selama kita bisa kekeh, Tuhan berkati saya ini. Tapi kita tahu bahwa di sini kita enggak menghasilkan apa-apa. Kita akan selalu kurang. Karena bukan di tempat itulah Tuhan memberkatimu. Kita nggak bisa, dia tuh yang punya otoritas, dia yang netapin langkah laki kita, dia yang menetapkan semuanya. Termasuk kerjaan kita, termasuk bisnis kita, termasuk jodoh kita, semua dalam kehidupan kita. Itu semua udah diatur. Nanti lu sekolahnya di sini, nanti punya jodohnya di sini. Semua itu diatur semuanya sama Tuhan. Tinggal kita ini menyerahkan atau enggak sama Tuhan. Itu butuhnya kita berhubungan sama Tuhan. Nah, terus bagaimana caranya untuk kita mengetahui lokasinya? Tempat Tuhan kasih. Apapun jawabannya. Apapun yang kita butuhkan. Yang tadi saya pertama, menyerahkan hidup kita. Yang kedua, bisa kita berbicara atau bertanya sama Tuhan untuk minta tuntunan. Tuhan, sekarang tuntun saya. Saya udah capek dengan hidup yang kemarin. Saya hidup pakai kekuatan sendiri, kemauan sendiri, prinsip sendiri, confidence sendiri, keyakinan sendiri. Gue yakin gue bisa. Hasilnya 0. Gue yakin ini berhasil. Hasilnya 0. Jadi overconfidence. Berlebihan confidence-nya, keyakinannya. Tapi kenyataannya 0. Kenapa? Karena bergantung kepada merasa dirinya mampu tanpa Tuhan. Nah, yang ketiga, kita tahunya adalah hati kita tuh damai. Itu yang paling membuat kita sadar. Oke, gue damai di sini. Gue merasa enak, gue merasa tenang, gue merasa enjoy. Pokoknya gue tenang, damai. Nah itu cirinya. Nah, saya katakan sekali lagi. Tuhan itu punya pola. Hanya ikutin pola aja. Semuanya pasti berhasil. Kita ngelawan tren, ngelawan kehendaknya Tuhan. Pasti hancur. Lebih baik kita mengikuti cara kerjanya Tuhan. Makanya selalu saya katakan ini cara kerja Tuhan, cara kerja Tuhan, cara kerja Tuhan. Inilah polanya. Jadi pakai pola ini. Pertama, Allah sudah sediakan semuanya kebutuhan kita. Yang kedua, apa yang Tuhan sudah sediakan tuh ada lokasinya. Jadi lokasinya tuh nggak sembarangan kita mau. Ada tempatnya. Elia itu disuruh sama Tuhan ke sungai Kerit. Dia nggak bilang ke sungai Yordan. Ada spesifiknya di sungai Kerit. Di sana. Nah akhirnya memang Tuhan menyediakan di sananya. Itulah pola kerjanya Tuhan. Jadi kita harus cari tahu. Jadi jangan semuanya seenaknya sembarangan. Bisnis sembarangan, kerjaan sembarangan. Semua jadi sembarangan. Akhirnya berantakan. Nggak ada Tuhan di situ. Nggak ada Tuhan. Nah, kemudian begini. Pola ketiganya, Tuhan itu bergerak dengan dinamis. Kita hanya melakukan perintahnya kalau dia merubah lokasi.
berkatnya. Jadi ketika si Elia di sungai Kerit itu kan karena gara-gara dia sendiri yang ngomong bahwa akan gak ada hujan, ya kering. Dan semakin kering, dan ketika kering, dia tidak berteriak, dia tidak nangis-nangis sama Tuhan. Dia tidak mengeluh sama Tuhan, Tuhan gue yang ngomong, masa gue mati kekeringan juga di sini. Tuhan ini gimana? Ini airnya gimana, udah habis nih. Apa yang harus kau lakukan? Ini gimana Tuhan? Dia gak komplain sama Tuhan tentang keadaannya. Yang saat itu lagi susah, karena kekeringan. Tapi apa yang dilakukan? Dia menunggu Tuhan ngomong. Kalau kerjaan kita lagi kering, lagi susah dan gak menghasilkan apa-apa. Terus kita ngotot ngoyok sama Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Kita harus bertanya. Tuhan, saya terusin. Atau Tuhan kamu kasih yang lain. Kalau udah gak bisa, itu artinya Tuhan ingin kita ganti lain. Saya pun ngalamin begitu. Kerjaan saya satu udah kering, ya sudah mau dibilang apa. Tadi menghasilkan, ngasilin kok. Akhirnya dikasih kedua. Kasih kedua, ngasilin buat saya, bukan nyusahin, gak bikin saya bangkrut. Dapat duit, gue masih bisa pergi jalan-jalan. Ngasilin. Tapi yang kedua udah kering. Saya gak minta sama Tuhan, berkatin, dapetin lagi dan Tuhan, bla bla bla. Kagak, gue diemin aja. Memang udah kering, mau dibilang apa? Kalau gagal, dulu gagal ya. Bukan kering, dulu gagal, bangkrut. Beda. Ya beda. Kalau ini menghasilkan. Nah, dikasih yang ketiga. Ketiga, yang ngasilin, nggak ada kebangkrutan. Bisa sekolahin anak. Nah sekarang, udah mulai kering. Ya udah cari lagi yang lain. Kalau otak kita cuman hanya terpaku dengan satu hal. Selalu nuntut Tuhan berkati kerjaan ini. Kita adalah orang yang tertutup, tidak melihat keluar di mana Tuhan ingin kita tuh bergerak lagi. Padahal tempat ini sudah bukan lagi tempatnya. Tuhan nyuruh Elia, lu udah kering di situ, ya udah lu pergi ke Janda Sarfat. Coba firmannya. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 9. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sungai itu jadi kering. Kemudian si Elia enggak komplain, enggak ngomel sama Tuhan. Dia nunggu Tuhan ngomong. Nah ketika Tuhan ngomong, dia pengen tahu Tuhan, maksudnya Elia, ya ini Tuhan mau suruh gue apa lagi? Ini udah kering. Ya udahlah, nunggu aja Tuhan lah. Bukain jalan. Anggap gak? Bukan ketika sudah kering, kita jadi khawatir. Kita jadi ketakutan. Gini loh, mempertahankan iman percaya sama Tuhan. Tadi saya katakan nomor satu yang pertama, Allah sudah menyediakan. Itu polanya Tuhan nomor satu itu dulu. Kalau di situ enggak punya keyakinan bahwa Allah menyediakan, kita akan penuh dengan ketakutan dalam hidup di dunia ini. Pasti penuh ketakutan. Kedua itu bahwa Allah punya lokasi. Ketiga Allah dinamis.
untuk memberikan kepada kita tempat-tempat lain. Jadi ketiga inilah Tuhan ngomong kepada si Elia. Pergi ke Sarfat. Diam di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan. Artinya Tuhan udah ngomong sama si janda. Bukan semua janda yang di Sarfat. Semuanya. Atau Tuhan ngomong nanti aku adalah seseorang lah. Tapi di sini Tuhan kan aku telah memerintahkan. Jadi sebuah kepastian yang Tuhan kasih tahu bahwa aku udah ngomong sama ada satu orang janda. Bukan ada ratusan janda di sana. Cuma satu janda. Cuma dia spesifik katakan nanti kau akan ketemu. Itulah janda yang aku sedang ngomongin. Nanti dia yang kasih kamu makan. Jadi gini. Allah itu dinamis. Ketika dia bergerak dia ingin kasih tahu. Udah. Lu gak usah, jangan komplain, jangan marah-marah. Lu Tuhan kok gini-gini. Tunggu Tuhan. Nanti Tuhan akan bilang. Nanti lu kerjaan sana ya. Nanti lu kerjaan itu. Nah itu kerjaan. Nanti gue akan kasih caranya. Entah itu modalnya. Entah itu gimana caranya. Yang penting Tuhan katakan. Lu jalan aja. Nanti semuanya akan dipersiapkan. Jadi hidup ini kita harus mengambil resiko. Ada satu ngomong gini. Ini orang udah tua. Mungkin orang udah umur sekitar 70-80an. Itu dia naik Ferrari atau naik apalah. Udah ketahuan udah krempeng. Cuman keriputan putih, rambut putih. Tapi naik Ferrari. Apa namanya? Kau tuh kerjanya apa? Ada di Facebook ada satu namanya siapa gitu ya. Selalu tanya gitu. Saya seorang penulis katanya. Saya seorang penulis, saya seorang kayak gitu-gitulah. Terus yang anak muda ini ngomong, yang lagi wawancara. Apa yang kau ingin buat kita nih masih muda? Dia satu ngomong gini. Take a risk. Ambil resiko. Selama itu tidak membunuhmu, ambil risiko itu. Nah, manusia yang hidup di dalam kepompong atau hidup sebagai kura-kura adalah orang yang tidak bisa berani mengambil risiko. Problemnya, tidak ada kesuksesan tanpa kesalahan. Tidak ada kesuksesan tanpa kekurangan. Semua butuh proses. Butuh kegagalan. Butuh kesalahan. Tapi kalau orang itu tetap mau ngambil risiko. Dan mau bertahan dan tidak menyerah. Baru bisa dapat. Allah tuh sudah nyediain buat kita semua. Tadi seperti tadi, disuruh loncat. Ada resikonya. Tapi kalau itu dari Tuhan, loncat sebetulnya bukan beresiko. Itu langkah pertama. Nanti ada langkah berikutnya yang akan menuju apapun yang sudah Tuhan sediain. Dan itu bisa kita dapetin. Tidak ada yang mustahil. Enggak ada. Dan tidak ada kesuksesan itu khusus orang-orang khusus doang. Kagak ada. Semuanya itu ada dan buat kita semua. Dulu kan saya katakan semua manusia Tuhan tetap punya yang namanya planning untuk hidup bahagia. Enggak ada enggak. Tetapi yang menyebabkan ya manusianya itu sendiri. Dia mau bergerak atau enggak bergerak. Dia mau percaya atau enggak percaya. Inilah cara kerja pola kerja Tuhan. 3 hal ini.
Tuhan sudah menyediakan, Tuhan punya lokasi jawaban doa kita. Apapun saat ini, entah penyakit lah, entah keluarga lah, entah uang lah. Semuanya itu ada lokasinya. Camkan itu. Yang ketiga, Allah itu bergerak dinamis. Jadi kita hanya menunggu, bukannya komplain marah-marah sama Tuhan. Ketika masalah ada, kemudian kita menjadi komplain dan kecewa sama Tuhan. Enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya. Tuhan gak mungkin kalah. Tuhan gak mungkin salah. Yang salah tuh kita. Nih, satu orang saya, nih. Gini. Kita harus ngerti. Apakah di sini ada manusia yang sempurna? Kemarin saya melakukan kesalahan. Saya kesal. Saya kesel banget. Apa yang saya lakuin? Saya tanya Tuhan. Saya minta hikmat sama Tuhan. Yang tadi saya katakan kebiasaan. Kenapa gue ngelakuin kebiasaan ini? Soalnya tuh saya pengen mau banting gitu. Saya renungin. Istilah kasar saya tuh ngobrol. Kenapa ini terjadi? Kenapa saya melakukan kesalahan ini? Entah saya benar, entah saya salah. Entah saya benar, entah saya salah. Entah saya benar, entah saya salah. Kemudian saya coba renungin dan ngomong di hati. Kenapa engkau salah? Karena engkau punya pikiran ke A. Oke, kenapa pikiran A ini muncul? Kenapa selalu saya mengalami punya pikiran ini atau punya kekhawatiran ini? Terus langsung ada jawaban lagi. Karena kau punya ini. Akhirnya tau gak? Berurutan dia hasil komunikasi itu berurutan. Ujungnya hati. Ujungnya hati. Dan saya baru menyadari. Inilah kenapa dulu saya bangkrut. Kok kenapa baru tahu sekarang? Karena gini. Kalau kita nggak sadar diri kita jelek, kita nggak mungkin nyisir. Kita nggak mungkin beresin. Ya toh? Kan fine-fine aja. Tuh kayak orang gila. Kalau orang gila kan dia berantakan, dia yang pikir dia nggak kenapa-napa. Tapi kalau kita sadar, gua ini jelek. Jadi gue mesti nyisir. Gue mesti pakai bedah. Atau gue mesti lakukan sesuatu untuk mendadani. Selama kita nggak tahu bahwa kita jelek. Hidupmu berasa fine-fine aja. Jadi nggak perlu membetulkan diri. Kalau orang menganggap, ya emang gue kayak begini, mau dibilang apa ya, emang gue kayak begini. Emang gue orang yang takut, gue orang yang keras, emang gue orang ini. Ya sudah, emang mau dibilang apa? Berarti orang itu gak sadar bahwa itu jelek. Kenapa? Gak sadar bahwa itu gak bagus. Nyusahin. Dan itu bisa menyusahkan ya, kalau sebagai kepala rumah tangga, itu nyusahin ke anak-anak saya gitu loh. Ke istri dan anak-anak. Gara-gara ini. Makanya saya bangkrut. Jadi ketika saya dikasih tahu. Ya sebelumnya itu. Saya tahu saya jelek. Saya tahu saya kurang. Saya tahu yang bermasalah itu di saya. Saya tahu diri saya jelek. Tapi I wanna be a better person. Saya pengen menjadi orang yang lebih baik lagi.
Akhirnya ujung-ujungnya Tuhan kasih tahu saya. Itu ada di hati saya. Dibilang syok juga, tapi dibilang enggak syok ya. Karena saya udah tahu, cuma saya enggak ngeh. Akhirnya, setelah saya sadar ini salahnya di mana. Saya berlepasan. Saya harus ngebuang hati itu. Karena kalau enggak, ini akan berlanjut terus nih. Ini akan berlanjut terus, ini bisa bikin saya susah. Walaupun sekarang saya tahu semua, ketika saya dapat pengertian gini, itu jadi semakin saya, berterima kasih banget sama Tuhan. Kalau Tuhan gak jaga saya, saya ini akan bangkrut lagi. Saya akan susah lagi. Ini semua karena Tuhan. Ketika akhirnya ngerti itu permasalahannya, saya beresin. Dan ada lagi hal yang saya lakukan. Jadi tadi kebiasaan itu yang saya harus rubah. Nah, saya katakan begini. Kalau kita nggak menyadari cara kerja Tuhan. Dan kita tidak menyadari hidup kita, diri kita kayak apa. Dan kita tidak mau rubah hidup atau karakter, sifat kita atau hati kita yang masih seperti itu akan nyusahin kita. Satu hari kamu akan berbalik lagi dan nyusahin. Karena sifat karakter itu masih menguasai hatimu. Di mana hatimu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau hati kita jelek, maka hidup kita akan terpancar jelek. Otomatis. Jadi untuk kita menjadi better person, check yourself. Dan buang itu semua. Supaya apa? Hidupmu bahagia. Supaya apa? Dapat semua janjinya Tuhan. Amin. Ini cara kerjanya Tuhan. Jadi kalau tahu diri kita jelek, ya wong beresin. Jadilah orang yang jujur. Maka firman katakan, orang yang rendah hati itu akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut itu memiliki bumi. Tapi orang khawatir, orang pemarah, orang keras, hidupmu akan keras. Enggak enak. Menjalani hidup ini keras tuh gak enak. Gak enak. Gak enak. Lebih baik kita rendahkan diri kita. Lebih baik kita memperbaiki diri kita. Jangan kita kemarahan, kekecewaan itu memuncak. Gak mungkin menang sama Tuhan, gak mungkin menang. Mendingan kita udah ngakuin Tuhan, Engkaulah Tuhan, saya yang salah. Saya yang salah. Karena segala sesuatu yang baik datangnya dari Tuhan. Tidak ada segala sesuatu yang jahat itu datangnya dari Tuhan. Karena Allah itu baik. Amin. Jadi kalau saat ini kita mengalami hidup dalam kekurangan atau hidup dalam bermasalah bukan karena Tuhan. Karena kita enggak ngikutin cara kerjanya Tuhan. Amin. Belajarlah untuk kita bisa memperbaiki diri kita. Saya tahu saya punya angan-angan yang besar. Dan angan-angan itu sangat besar sekali kalau saya nggak punya pelurunya.
Dan untuk punya pelurunya, saya mesti beli itu pelurunya. Dan beli pelurunya mahal. Itu apa? Diri saya. Gak apa-apa. Saya serahin itu sama Tuhan. Barang siapa kehilangan nyawanya, ya kan? Mendapatkan nyawanya. Biar hati kita yang jelek itu hilang. Kita dapatkan yang baru dari Tuhan. Amin. Ini cara kerjanya Tuhan. Ini saya ingatin lagi. Supaya kita sadar. Bahwa dalam dunia ini. Kita tidak sembarangan minta sama Tuhan. Minta berkati. Berkati Tuhan, berkati kerjaan saya Tuhan. Berkati bini saya Tuhan, bisnis saya Tuhan. Berkati Tuhan ini, berkati ini Tuhan. Gak perlu. Makanya saya katakan kepada anak-anak saya. Jangan minta berkat sama Tuhan ya. Dan jangan minta diberkatin. Karena kalau udah Tuhan, ya Tuhan yang kerja. Tuhan akan tolong, Tuhan akan berkati. Ngapain minta berkat loh? Tuhan ini kerjaan Tuhan kok. Pasti diberkati, gak mungkin enggak. Tapi masalahnya ini tepatnya lokasinya Tuhan atau enggak. Itu yang harus cari tahu. Jadi tidak sembarangan. Makanya awal menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Tuhan akan tuntun. Melalui hati kita yang damai. Amin.